Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu? Sehat. Sehat? Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu, yaitu mantra Guru dan mantra Saraswati. Mari anak-anak. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Om. Mantra Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidaramba Karisyami Sidir Bhavantu Misada. Om Saraswati Dipataya Namah Swaha. Nah, untuk mengawali pelajaran anak-anak, doa tadi itu kita menuju kepada Ido Sang Hyang Saraswati. Semoga kita diberi ilmu dan kekuatan pada waktu mengikuti pelajaran sekarang ini. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tadi berangkat sekolah sudah berdoa? Ya, sudah ya. Bagus, memang itulah yang kita inginkan. Apa gunanya untuk berdoa anak-anak? Supaya kita itu berangkat sekolah, sampai tujuan harus diberi kesehatan supaya tidak mendapatkan suatu halangan apapun. Nah, mari anak-anak kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas pelajaran 3, yaitu mengenai Trikaya Parisuda. Apakah anak-anak sudah pernah tahu apa itu Trikaya Parisuda? Oh, belum. Nah, kalau memang belum, mari kita simak dulu pelajaran Trikaya Parisuda. Ibu bahas dulu satu persatu mengenai artinya dulu. Trikaya. Tri itu artinya tiga. Kaya artinya perbuatan. Parisuda artinya yang harus disucikan. Jadi Trikaya Parisuda, 3 perbuatan perilaku yang harus kita sucikan. Apakah anak-anak sudah pernah tahu apa saja perbuatan kita yang harus kita sucikan? Nah, kalau memang belum, mari kita simak. Di dalam agama Hindu kita mengenal Tri itu 3. Berarti di dalam Trikaya Parisuda ada 3 bagian daripada ajaran itu yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah manacika, yang kedua adalah wacika, yang ketiga adalah kayika. Nah, kita bahas satu persatu. Manacika itu adalah kita harus berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, wacika Parisuda itu kita harus berbicara yang benar. Yang ketiga itu adalah kayika itu adalah berbuat yang benar. Kalau anak-anak semua ketiga itu bisa mempraktekkan di rumah maupun di sekolah, kehidupan kita sekarang ini pasti akan lebih baik. Nah, karena apa? Nah, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Trikaya Parisuda itulah yang harus kita kendalikan. Manacika itu berpikir yang baik. Kita contohnya sekarang, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu contohnya manacika, berpikir yang baik? Nah, bagaimana cara mengingatnya anak-anak? Berpikir yang baik ditunjuk aja di kepalanya. Wacika yang baik, wacika berkata yang baik, di sini tempatnya. Nah,
KYK yang baik adalah perbuatan kita sehari-harinya. Mengapa perbuatan di rumah itu ngapa? Banyak sekali contohnya. Mari kita bahas, kita contohkan satu persatu. Manacika, berpikir yang baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berpikir yang positif. Kita tidak boleh iri dengki kepada teman, baik kepada masyarakat di rumah. Masyarakat itu siapa? Semua yang ada di rumah, lingkungan kita, sekolah di rumah itu, di sekolah, di rumah itu semua namanya berpikir, contoh berpikir yang baik. Kita tidak boleh punya pikiran yang gimana namanya anak-anak? Coba siapa yang tahu seumpamanya berpikir yang baik itu tidak boleh menginginkan milik orang lain, tidak boleh punya keinginan untuk istilahnya menginginkan barang bukan hak milik kita sendiri. Nah, itu bagian daripada yang manacika. Nah, kira-kira anak-anak, manacika tadi itu anak-anak sudah pernah mempraktekkan apa belum? Oh ya, baiklah, sudah ya. Mestinya semua sudah pernah mempraktekkan kalau mengenai manacika. Nah, kita di rumah harus selalu punya pikiran yang positif. Positif itu bagaimana? Tidak boleh menginginkan milik orang lain. Kita harus positif. Kita inginkan yang baik-baik. Contohnya apa? Kita menjalankan sembahyang sehari 3 kali, itu kan punya pikiran yang positif. Nah, itu yang gampangnya banyak sekali anak-anak. Silahkan nanti anak-anak ambil di rumah, dikerjakan itu contoh manacika itu apa-apa saja, dicari sebanyak-banyaknya, buat contohnya, bukan cuma 1-2. Ibu guru hanya mencontohkan. Yang baik, yang kedua kita lanjutkan wacika. Wacika itu berkata yang baik dan benar. Nah, apa contohnya anak-anak berkata yang baik dan benar? Yang pertama apa? Ayo Intan, kira-kira bisa menjawab apa enggak? Oh ya, pinter. Berbicara yang baik itu tidak mencaci maki temannya, tidak berkata yang jorok, banyak sekali dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk di rumah nanti juga seperti itu. Buat contoh wacika yang sebanyak-banyaknya, banyak sekali contoh-contohnya ya untuk mengenai wacika. Nah, terus sekarang bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, oh iya, kita lanjutkan bagian yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Coba. Yang ketiga tadi adalah bagian daripada kayika parisuda. Kayika itu artinya adalah berbuat yang baik. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh yang kayika? Ayo Repan. Iya, berbuat yang baik itu kita harus menolong sesama makhluk hidup. Kita harus menolong teman yang lagi kesusahan. Kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Seumpamanya di rumah contohnya membantu orang tua. Apa itu pekerjaan orang tua? Ngepel, nyapu, nyuci piring, banyak sekali. Nah, begitupun nanti di rumah anak-anak, saya sarankan harus juga buat contoh yang sebanyak-banyaknya. Apa contoh kayika parisuda yang baik dan benar. Nah, antara ketiga itu anak-anak, trikaya parisuda itu tidak boleh terlepas dari kehidupan kita masing-masing. Karena itulah yang menentukan baik buruknya kehidupan kita yang sekarang itu. Apabila kita bisa menjalankan trikaya parisuda kita, hidup kita akan lebih senang, lebih tentram, lebih nyaman. Karena apa? Apabila kita bisa menjalankan trikaya parisuda, kita tidak punya musuh, kita tidak punya tidak kenal dengan perbuatan yang jelek, semuanya pingin mencuri, menginginkan barang milik orang lain. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Nah, kira-kira anak-anak
untuk penjelasan Ibu tadi, kira-kira siapa yang belum paham? Nah, nanti kalau kira-kira anak-anak sudah paham, akan Ibu bentuk kelompok-kelompok. Kelompoknya Repan, kelompoknya Intan, kelompoknya Asih. Nah, itu kelompoknya Asih nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Nah, bentuk yang punya Repan membicarakan maupun contoh mengenai manajika, yang Intan wacika, yang Asih adalah bagian apa yang Asih? Coba angkat tangan. Oh ya, yang kayika. Nanti dikerjakan kelompok, nanti kalau anak-anak ada yang tidak memahami atau belum memahami, nanti kan ibu guru tetap mendampingi, nanti bisa ditanyakan sama bu guru. Nah, itulah anak-anak mengenai pelajaran Trikayo Parisuda. Nah, jadi kira-kira itu udah dapat ibu sampaikan, jangan nanti mengulang-ulang lagi. Kalau sekarang sudah pelajaran Trikayo Parisuda, nanti minggu depannya bukan itu lagi. Kita sudah ganti pelajaran lagi, ganti judul lagi. Apa yang sudah ibu berikan itu dipraktekkan dan diterapkan di rumah masing-masing. Jangan sampai nanti udah dikasihkan pelajaran ini masih juga tidak tahu, masih juga menanyakan. Nah, untuk pelajaran bagian Trikayo Parisuda akan kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.